pejabat wali kota, bupati Kupang. Sebelahnya siapa ini? Oh, Dijan Dimas Katolik ya. Bupati terus Bupati Belu, Nage Keo, Bupati Malaka, Presiden operasi di sebelah. Wakil Bupati Sika, Wakil Bupati Manggarai Barat, Bupati Manggarai, Bupati Manggarai Timur, Wakil Bupati Sumba Barat, Sumba Tengah, Bupati Samore Jua. Sebelah mana itu? Sumba Timur itu. Walau beda ya. Halo, Sekdalor, pejabat Malaka, habis kesehatan nggak ada. Rotendao, Sumba Barat Jaya, Sumba Barat, mana itu? Hah? Kepala? Kau ngomong saya susah, coba kau rapat sedikit. Siapa? Dari Flores Timur. Kalau kau suara dari itu jangan duduk situ, nanti bingung. Kasih kami suara bagus itu. Nah, kamu waktu buat ini. Baik, semua kita yang berbahagia. Yang pertama, kita kerja tetapi apa yang kita kerjakan. Pantauan saya di lapangan ya. Banyak yang memberikan makan kepada anak, tetapi makanannya tidak dimakan anaknya. Jadi ini kan lucu sekali gitu. Jadi contoh saya dapat beberapa di TTS Pak Bupati. Makanannya datang, kejauhan ambilnya, jadi ya orang tuanya makan, anaknya tidak sempat makan. Jaraknya tidak jauh dari sini juga. Ini contohnya, saya dapat di beberapa tempat. Rotendao juga, itu menteri lagi yang dapat, telepon gubernur langsung. Makanan itu disiapkan, program ada, tapi menteri dan dalam negeri tanya, kamu sudah makan belum makanan yang dikasih? Belum makan. Nah, itu catatan, banyak catatan buat kita gitu. Kalau kita bisa lebih fokus, saya memantau dengan sungguh-sungguh, kerjanya semangat ada semangat. Semangatnya ada, tapi banyak semangat rapatnya. Jadi rapat stuntingnya semangat betul. Uangnya habis lebih banyak di rapat. Orang yang stunting, anak yang stunting yang tidak dapat apa-apa. Jadi kita uangnya habis untuk rapat luar biasa. Supaya terlihat mereka rapat stunting. Tapi rapat, tapi tidak kerja. Nah, itu saya harapkan kita setelah rapat kita dari Sumba Timur, dari Manggarai Barat, Sumba Timur, hari ini kita di Timur Tengah Selatan. Timur Tengah Selatan masih 28,3. Itu turun cuma 1% dari Februari. Berapa? Iya, turun 1 koma. Turun 1 koma itu dari mana Bupati? Tapi di tempat baik. Timur Tengah Utara turun 7. Pak Dirjen, Turun 7%. Ini sudah 24, ini 31 turun tuh. fokus betul, rumuskan dengan benar, kepala desa. Ini harus kerja lapangannya kuat. Saya lihat semua Barat Daya ini punya perubahan menarik. Merah masih 3, tapi kali ini bisa dirubah dengan baik, semangat dan
terstruktur yang baik, kota Kupang ada perubahan, tapi tetap masa kota. Pejabatnya yang sama dengan pembangunan kota dulu. Mudah-mudahan kita lihat sekarang berapa? 21,5. Yang buat di 15, 16 turun sekian persen. Kalau bisa dapat 10 sangat bagus. Single digit seperti Manggarai Timur, Ngada, Ende, Sumba Tengah, Nagekeo ini jangan nanti karena single digit lalu dia melambung naik. Ini harus dijaga betul. Persoalan paling penting bagi kita adalah kita ini rapat di kantor, tapi waktu eksekusi lapangannya kita lemah. Karena itu saya minta satu, alat ukur, alat timbang itu tolong dirumuskan. Seluruh dinas kesehatan harus tahu betul di kabupaten itu masih kurang berapa, karena kita tidak mau lagi survei. Ya Pak BKKBN, sampaikan ke Komandan itu ya. Begini, kita hanya bisa survei. Kalau survei itu kita tidak tahu siapa yang stunting. Kenapa saya menolak? Bukan berarti saya tidak turut karena pemerintah pusat, tapi saya menolak karena yang mau kita lakukan uang negara itu keluar untuk kita intervensi. Tapi waktu kalian survei, kalian hanya ngomong angka saja orang stunting, tapi siapa yang stunting kalian tidak tahu. Itu kan satu menghina kami. Kedua, kalau uang negara, mesti itu diperiksa mereka itu korupsi, merugikan uang negara. Karena dia mau uang negara begitu banyak, tidak tahu siapa yang stunting, bagaimana cara kita untuk intervensi itu. Stupid itu. Sampai kayak itu bilang, guru itu ngomong, bodoh minta apa? Buang uang negara begitu banyak, sia-sia ada itu. Karena itu sekali lagi, saya tidak berbeda dengan apa namanya, SSGI. Karena maunya saya itu kalau memang saya buruk, orangnya yang mana? Anaknya siapa? Bupatinya siapa namanya? Wakil bupati siapa namanya? Dinas kesehatan siapa namanya? Sehingga yang bodoh-bodoh ini kami tahu. Nah ini kau salah. Nah sekarang kan kami bikin perlu bupati, wakil bupati, camat, kepala dinas kami kerja mati-matian dan namanya ada hari ini. Dengan segala kekurangan tapi kita dapat nama anak ini sehingga kita perlu intervensi sekarang. Pekerjaan kita sekarang kita intervensi anak ini jangan nambah lagi nanti untuk dia menjadi masalah sampai dia lolos menjadi usia 6 tahun untuk dia lolos lagi. Ini pekerjaan kita. Jadi tolong disampaikan ini sungguh-sungguh saya akan berbeda sekali. Karena bagi saya uang negara begitu banyak katanya survei mahal, sensus mahal, survei murah. Yang mahal itu ya survei karena dia uang keluar tidak dapat apa-apa. Hasilnya tidak ada, outputnya apa coba? Outputnya selain dari mempermalukan orang apa? Kalau kita sensus, maka kita tahu siapa yang lagi stunting, berat badannya berapa, tingginya berapa, tinggal di mana, namanya siapa, ibu bapaknya nama siapa, tinggal di mana, siapa kepala desanya, siapa bidannya, siapa di puskesmas mana, kita tahu. Nah, itu cara kerja negara begitu. Ya kalian dengan KPN ini mana ada begitu. Saya honor-honor dulu di situ, saya menyesal dulu honor di tempat itu orang bodoh-bodoh seperti itu. Nah, itu sampaikan begitu supaya kita tahu. Saya berkeras itu karena itu. Saya tidak masalah kalau kita lakukan sensus, enak kan? Saya tidak masalah. Mau 50% pun tidak apa-apa. Tapi kita tahu namanya siapa, bagaimana intervensi, langkahnya, programnya apa. Sekarang kita sudah tahu kan, siapa di mana kita sudah tahu semua. Database kita punya. Nah, bagaimana kita menyelesaikan? Itu persoalan. Ada bupati toh, wakil bupati betul toh? Nah, kita sudah tahu ini sekarang. Penyakitnya di mana? Ibu-ibu, kepala dinas kesehatan, sosial, pertanian, peternakan, pendidikan, semua kolaborasi semua di situ. Jadi totalitas kita untuk membangun manusia itu kan begitu. Karena itu saya harapkan, memang kalau lihat angka ini kita gembira, tapi gembira kan tetap aja orang bermasalah, jadi saya tidak mau gembira.
Data di kita itu 17,71%. Ini kalau pekerjaan ini kalau kita bisa dorong lagi lebih hebat, harusnya tahun depan di Februari itu kita single digit. Harusnya. Karena yang berat yang bikin kita susah ini kan TTS, TTU dengan sumber daya. Kali ini 3 kabupaten kita intervensi hebat. Lalu yang kabupaten yang lain juga tetap juga dengan pola yang baik turun. Kita menyentuh single digit. Bagaimana 3 kabupaten ini? Ya toh? Hah? Siap. Coba kita tes dulu. Kalau Bapak tidak besok tidak siap, bupatinya buka baju, bukan umum boleh mau tidak. Tanda tangan begitu mau tidak bupati. Bupati mau tidak siap ya? Oke, sekarang turun nanti sebagai paling tidak bikin pernyataan bila nanti TTS dari 28,3 tidak turun di 20, dia buka baju di depan umum. Nah, bikin semua itu. Supaya sekali-sekali kita ada hukuman sosial. Nah, bagus juga kan, maka latihan memang waktu buka baju kepada dia bagus, orang jadi suka juga. Jadi ini pekerjaan-pekerjaan begini saya mau begini karena ini pasti lemah di lapangan. Kan datanya kita punya soalnya, datanya sudah kita punya, tinggal kasih makan anak, tinggal kita perbaiki rumahnya, tinggal kita perbaiki sanitasinya, kita desain dari sekian berapa kan kita punya uang. Perintah presiden loh ini. Kebijakan presiden 14% di 2024. Kita menyentuh itu. Saya yakinlah, Epi Kahun ini kan semangat ya. Jadi pewakilnya dua sekarang sudah baik dua. Nah, Pak Dinas Dirjen Bimas Katolik turun datang pimpin Kabupaten 1 ini masa bisa lemah. Ini kan tidak bisa, itu pasti ada main-main di situ. Karena dia jahat itu pasti Dirjen. Jadi kumpul satu orang, lapangannya harus kuat. Jadi jangan rapat saja. Kalau bisa, Pak Dirjen turun keliling sana, supaya kita turun banyak. Saya lihat model Sumatera Daya sudah mulai dapat modelnya. Kali itu di model itu didorong terus. Tahun depan di Februari juga bagus. Dan sisanya kita bergerak terus. Persoalan paling berat kita ke depan, jangan nambah lagi. Jangan yang sekarang sudah ada kita, lalu nambah lagi. Gimana cara mengatasi ini? Satu, pastikan saya berulang-ulang kali. Maka para bupati mungkin lihat itu terus biasa. Perintahkan camat, kepala desa dibantu dengan 10 gadis. Siapa yang hamil di desa itu? Waktu dia bikin, bupati tidak usah tanya. Tapi waktu dia ada hasil, harus tahu. Karena itu begitu dia hasil, ada akibat kepada negara. Itu harus dicek dulu. Jadi nanti kita punya cara adalah laporan berikut. Harus ada laporan juga berapa yang hamil di desa. Kalian pasti tertawa kan? Tapi kan ini masalah toh. Masalahnya datang dari mana? Karena orang hamil atau tidak? Kalau orang tidak hamil tidak stunting. Karena dia hamil itu, nah itu tidak ditangani dengan baik, keluarlah stunting itu. Benar atau benar? Benar. Nah ini maksud saya selalu ngomong, tapi saya pikir orang-orang cek mulai sekarang bukan cuma kita timbang ukur kasih makan, tapi kita juga mengecek ibu hamil. Ibu hamil di mana? Namanya siapa? Yang berpeluang stunting kalau tidak diintervensi oleh negara. Itu harus kita tahu dari sekarang. Kalau kita hanya benahi orang keluar, nanti bayi sudah keluar kita urus, maka kita akan mengalami penderitaan luar biasa. Karena sumbernya dari barang itu. Kalau itu dari sana kita sudah rapikan, pasti rapi. Memang harusnya kita ngomong dari remaja putri, dari mulai mereka kawin, dari gereja mesti bagaimana cara, bagaimana ini diatur. Tapi minimal begini, kalau kepala desanya bupati tekan, kalau ada yang hamil saya tidak tahu kau mati dari saya. Kau punya dana desa tidak cair, kalau tidak laporan ada hamil berapa, kalau ada terus saya tahu sendiri, kau tidak cair. Bisa begitu tidak? Hah? Jadi kita jaga supaya yang hamil itu dia tidak keluar dalam kondisi buruk. Karena begitu buruk kita menjadi masalah. Kita harus tahu.
Kedua, dengan demikian kita juga bisa sekaligus mengantisipasi kematian ibu dan anak. Sekaligus itu. Kalau kita bisa intervensi dari situ. Jadi memang kita timbang ukur ini kan barang sudah jadi. Sebelum dia jadi rusak, kita sudah benahi. Itu paling benar. Jadi kita tidak lagi nanti para bupati, wakil bupati yang hadir, sekda yang hadir di sini, para dinas kesehatan mewakili bupati atau tolong pulang. Kita nanti juga rapat ini. Rapat ini nanti dibuat rakor ini dibuat juga bahwa bukan timbang ukur bayi saja, tetapi juga sekalian mendeteksi dan melakukan pendataan terhadap ibu-ibu hamil yang kalau tidak diintervensi akan menjadi masalah stunting. Kita fokus di situ juga, itu tajam di situ. Kalau kita tajam di situ, kita jauh. Jadi kita benahi yang menjadi masalah, tapi tidak akan lagi keluar baru stunting baru. Sehingga tidak akan menambah beban buat kita. Kalau tidak, bolehlah Manggarai Timur bilang single digit, tapi kalau tidak dijaga di situ, 2025 dia stunting naik lagi, karena kita tidak jaga di hulu. Paling bagus, pastor, pendeta, mau begitu mereka mau kawin, tahu begitu anak stunting, tahu tidak boleh dapat. Kalau di Katolik tidak boleh terima sendiri, tidak boleh. Data mau dapat itu komuni tidak boleh, kau tidak layak. Nah, ini memang nanti tapi ini bupati-bupati dengan kreasi sendiri-sendiri. Karena ini bikin malu kita. Saya kalau mau ulang-ulang, ini saya sudah ngomong dari jauh hari. Tolong kepala desa, bupati, camat, jaga dan ingat siapa yang hamil, yang kalau tidak diintervensi, ini akan keluar bayi yang bermasalah buat negara ini. Tapi saya lihat mungkin ada bercanda, sambil kan saya bercanda. Kalau dia buat, lu jangan ditanya. Tapi kan sudah jadi, kau tanya. Harus tahu itu, waktu buat itu kapan, kau jangan tanya-tanya kapan mau buat. Nah, jangan juga kan. Tapi waktu itu dia jadi, itulah negara langsung. Sudah mempunyai akibat. Negara ikut campur di situ. Ini, saya harapkan hal-hal begini menjadi catatan kita. Yang kedua, saya melakukan riset terhadap stunting. Studi. Mohon maaf ini para bupati ya. Tapi di beberapa daerah studi itu menunjukkan bahwa kebijakan bupati itu tidak terasa dan bahkan tidak dijalankan oleh kepala desa. Contoh, kita tanya kepala desanya, kenapa ini tidak jalan? Itu makanannya terlalu jauh. Ibunya pemalas diambil makanan terlalu jauh. Naik turun gunung. Nah ini loh. Ini jangan kita rapat di gedung ini. Maka saya bilang, saya paling marah kita rapat dalam gedung-gedung yang begini. Nuansa kebatinan daerah lapangan itu kita tidak dapat. Coba kita bayangkan satu daerah yang naik turun gunung berulang-ulang setengah mati. Seorang ibu pergi ambil makanan jarak begitu bawa bayi. Ya pulang dia udah lapar kembali lagi. Salah dia lapar dia makan dua bayi. Nah itu maksud saya, kita tolong besok-besok kita berarti sudah rapat dalam gedung ini. Nah mesti kalian sekali rapat dalam gedung ya. Rapat di tempat yang kalian jalan setengah mati supaya kalian bayangkan kalau ditaruh di sini nggak ibu makan bagaimana caranya. Itu hasil riset saya, hasil studi saya. Nanti saya paparkan. Tapi karena ini studi banyak orang yang mengambil, nanti saya tidak boleh. Nanti dia paparkan setelah ujian baru saya kasih. Jadi ini masalah, banyak masalah kita di sana. Satu, masalah budaya. Rupanya anak kecil itu nanti makan kemudian. Ada juga saya dapat. Orang tuanya makan dulu, sudah makan baru anaknya makan. Nah orang tua sudah gas, berbuat itu perut besar gitu ya. Datang dilihat lagi telur bagus lagi, makanan tambahan yang mantap betul. Inilah kesempatan. Anak nanti, itu budaya ada di sana. Jadi memang kita perlu para bupati mengecek langsung lapangan. Jangan rapat. Jadi mulai hari ini rapat daerah, rapat para bupati tentang stunting, rapat kepala dinas tentang stunting tidak berada di kantor.
Kamu bisa lihat langsung lapangan bagaimana nuansa psikologisnya, bagaimana kehidupan mereka sebenarnya. Karena kita mengurus manusia. Rapat kantor begini kita tidak dapat. Coba keluar begini saya mau bawa. Kita jalan kaki 15 kilo saya mau lihat. Jalan jam 1 siang nanti kita lihat. Coba kita coba nanti ya, supaya saya mau tahu, supaya rasanya bagaimana kalau orang tinggal di makanan Jawa itu rasanya bagaimana. Hah? Mau coba kok? Hah? Tidak. Nah, kalau tidak, jangan bikin orang jauh-jauh gitu lah. Ini karena itu maksud saya. Saya ngomongnya ada data, cuma karena riset ini berkaitan dengan sebuah studi yang akan dipertanggungjawabkan, nanti buka setelah itu. Tapi saya dapat banyak waktu itu riset apa nama studi ini. Hal yang ketiga adalah orang tidak pernah merasa dia stunting. Ini lucu. Jadi waktu datang minta anak dia tolong kasih makan, anak saya bukan stunting. Yang kesetujuan saya, jadi begitu stunting itu buruk, dia tidak mau anaknya yang lucu stunting. Lalu pemerintahnya lepasin. Ya karena sudah tidak mau ya sudah. Ini juga ada. Karena itu saya minta para bupati harus tahu betul. Jangan hanya periksa minta untuk timbang untuk kasih makan, tapi tahu juga budayanya macam apa. Bahkan kita minta untuk kelor, dibuat makanan tambahannya kelor. Ada budaya yang tidak boleh makan kelor. Karena mereka makan kelor mati. Budayanya, dan moyangnya kalau suruh makan kelor mereka harus mati. Dan itu suku dari timur sini. Benar tidak Pak Bupati TTU? Ada di TTU sana kalau orang makan kelor mati itu suku. Tidak boleh makan kelor di situ. Mereka tidak boleh sentuh itu kelor. Kita suruh makan kelor, mereka bilang kami makan itu, kami benar moyang bilang kami makan ikan mati semua. Jangan tidak makan ikan. Mau stunting daripada mati. Bayangkan itu. Itu budaya. Nah, Bapak Ibu tidak ini riset saya. Riset kami dapat itu. Pemali. Jadi saya ngomong ini bukan asal-asal yang saya ngomong. Kalau yang masalah, berarti Pak Bupati TTU tidak tahu di suku itu. Nah, saya sampai pusing saya mati. Benarkah ini riset ini benar? Saya ditanya sendiri. Kenapa? Kami punya di moyang, sudah sumpah. Tidak boleh makan hofoi, tidak boleh. Itu contoh. Jadi berbagai-bagai masalah yang memang harus kita benahi. Tapi apakah bisa? Bisa. Bupati yang kepala angin, tekan betul, kepala dinasnya terpanggil dengan hati, semua bergerak, konvergensinya jalan, ilmunya kan beres. Kalau kita bisa bikin hari ini turun di 17,7, kita juga bisa bikin dia pada turun sampai single digit, betul tidak? Benar tidak ini? Artinya kita kerja tuh, cuma kerjanya belum maksimal. Kita juga kerja, turunnya banyak. Ini juga bisa pertanggungjawabkan daripada SGI. Dia bilang 30 berapa, kita tanya satu. Dia tidak tahu. Nah itu tampil kita terputar lebih bagus. Orang ini kalau negara itu kan ngomong, kau ini miskin, miskin. Buktinya apa? Kau punya pendapatan ini, nama siapa? Tahu kan? Nah itu benar. Negara kerja itu namanya. Inilah kita dapat pertanggungjawabkan kita punya data ini. Nah kalau sudah begini, dengan parameter-parameter yang tadi, pendekatan yang saya sebutkan tadi, tentunya dengan masalah-masalah yang ada. Tidak semua daerah punya masalah yang sama seperti itu. Ada daerah yang tidak boleh makan ini, ada daerah yang orang tuanya makan dulu, ada daerah yang terlalu jauh, dia pemalas, ada daerah yang, saya daripada pergi, anak saya yang tidak stunting. Kami ini memang lahir dulu pendek-pendek, memang anak saya pendek, kenapa dia suruh kami stunting? Ada juga, ini banyak hal, ini perlu pendekatan. Nah, bupati-bupati harus tahu satu persatu masalah di setiap daerah itu handicapnya apa, sehingga penanganannya itu betul-betul langsung bisa menukik. Tapi kalau tidak tahu masalah teknis, lalu tunggu di kantor laporan kepala dinas datang, kalau dia bangun, kalau dia rangkap, kita setengah mati baik. Itu tidak bisa kita urus. Karena itu saya harapkan ini kerja-kerja. Dunia sudah berubah. Dunia sekarang membutuhkan orang kerja betul-betul di lapangan dan terlihat.
Tidak lagi seperti dulu, kita tidak kerja pun orang tidak apa. Orang baik, dia tidak kerja pun dia baik. Asal pukul-pukul bahu orang, sudah orang ini orang baik. Dunia tidak lagi begitu. Dunia membuktikan kita kerja bukti. Karena itu saya harapkan data ini menunjukkan kita kerja, para bupati kerja, kepala dinas kerja, semua kita kerja. Contohnya Rote. Rote itu punya inovasi, tapi inovasinya tidak jalan. Dia bikin inovasi saja, tapi di lapangannya macet. Pak Wakil, lapangannya macet. Jadi riset itu juga menemukan sama seperti Menteri Dalam Negeri yang menjaga saya. Riset itu juga bagus. Nah, karena itu saya ingin agar rapor hari ini bisa merumuskan dan lebih menukik lagi dengan kerja-kerja kita yang lebih baik. Dan saya yakin kalau ini pola dijaga dan lebih ditingkatkan, ini kan turun 4%-nya. 4,3. Sekarang kita 17, sekian, maka kita akan mencapai 13. Itu kerja dengan model sekarang nih. TTS sumbang sekian, ini sekian. Tapi kalau mau TTS Sumbawa Daya, ETU, 3 ini kita sama-sama fokus, kita masuk sana. Karena itu saya minta nanti Dr. Steph sebagai staf khusus bersama Dr. Mese staf khusus dari itu, coba bagi tugas ETU, TTS dengan Sumbawa Daya. Kita fokus itu dulu, 3 itu. Walaupun Sumbawa Daya polanya sudah benar, tinggal dia lebih perkuat lagi, lebih rapi lagi masih cepat. Nah, karena itu saya harapkan ini betul-betul dikerjakan dengan baik. Kalau tidak, pasti tahun depan kan saya selesai. Bulan seperti ini kan saya tidak ada lagi menjadi gubernur. Ya mungkin ada juga yang senang tadi. Ya saya kan keras, tapi kan bukan hati saya tidak suka kalian. Saya mau kan NTT ini berubah. Masa urus timbang kasih makan aja kita tadi, itu kelihatan kita mau kelas apa itu? Pakai pakaian keren, selamat pagi Bapak Bupati gantong itu. Apa namanya itu, jabatan, tanah jabatan tuh orang tunduk hormat kita, makan minum aja kasih makan orangnya nggak sanggup, bayangkan. Itu kan penghinaan namanya itu. Ini stunting ini gara-gara kasih makan tidak sanggup ini, kan orang dari bupati, gubernur kasih makan orangnya tidak sanggup. Jadi sebenarnya dia punya alasan simpelnya begitu, simpel sekali, sederhana sekali begitu. Setiap kali stunting kita tinggi, maka bupati kasih makan orangnya sangat. Padahal anggarannya ada, kalau baik tidak ada anggaran punya. Disiapkan anggarannya, besar anggarannya. Tapi rapatnya terlalu banyak. Rapat mereka berikan, sama ke provinsi juga, rapat bikin dukungan terlalu banyak. Nah, sekali lagi saya minta, sekali lagi saya ulang, rapor hari ini harus dia menukik satu, memastikan semua anak stunting dapat ditangani langsung dan divideokan di tempat. Jadi ada videonya bahwa sudah kasih makan sekiranya. Jadi semua yang datang kasih makan ada videonya. 2, semua ibu hamil di desa ada video untuk betul ini ada hamil. Berapa bulan itu ibu ini sedang hamil 2 bulan, 1 bulan, 1 minggu telat, 2 minggu telat sudah setahun. Jadi wajib yang telat 2 minggu lapor ke kepala desa. Bagus juga ke kepala desa, atau lapor puskesmas. Kalau terlalu jauh puskesmas ya desa jadi gampang. Atau ibu pendeta, atau pastor, atau apa terserah yang bisa dapat kita input informasi itu untuk cepat kita lakukan. Kalau dirumuskan dengan baik. Yang ketiga, memastikan daerah atau tempat di mana anak-anak stunting itu dapat ditimbang, diukur dengan alat sesuai dengan standar. Jadi kita tidak lagi tahun depan itu kita masih kurang berapa Ibu Karis? Kurang berapa banyak? Berarti masih kurang 6.000. Maka kita masuk dalam perencanaan 2023 itu
seluruh itu kasih masuk di situ. Yang kita timbang ukur itu dengan semua standar alat yang baik. Bisa ini para bupati, wakil bupati, kalau Pak Bupati dan apa tidak datang, kalau diatur supaya cepat dulu. Laporkan balik nanti segera, supaya saya tahu mana yang tidak masuk. Waktu anggarannya itu masuk provinsi, itu tolong dicek. Oke dah. Tolong kamu cek bahwa ini semua data apa namanya anggaran untuk kita melakukan alat yang betul, yang baik, standar, yang itu harus dapat dilakukan. Kalau tidak tanda tangan, tidak boleh kasih evaluasi. Lapor ke saya. Harus dilakukan seperti itu. Nanti sampaikan kepada saya dan yang lain. Itu hal-hal yang ingin saya sampaikan. Jadi kalau itu saja kita lakukan, wah menurut saya tahun depan itu udah hebat itu. Jadi ibu hamilnya siapa kita tahu namanya, lakinya siapa namanya, berapa bulan hamil, intervensi macam apa. Anak ini sekian, makan sudah, pendekatan ini, penjelasan masalah gizi dan lingkungan, sanitasi, rumah layak sambil bertahap kita lakukan. Bila kita lakukan seperti ini, menurut saya kita akan jauh lebih baik. Saya pikir ini yang saya ingin sampaikan. Sekali lagi, kita tetap semangat. Memang hasilnya itu turun, tetapi kita membutuhkan yang lebih, karena ini tetap manusia, toh. Ini tetap manusia yang perlu kita tolong, kita bantu sebagai pemimpin yang diberikan oleh masyarakat, oleh rakyat dan Tuhan kepada kita.